Support itu lantai, resistance itu atap. Lantai itu support, resistance itu atap. Woi, kalau misalnya lu jelasin gini doang, gue mana bisa paham. Nah, jadi di video kali ini gue akan jelasin ke lu pada cara meletakkan support dan resistance yang benar dan bagaimana cara mengoptimalkan support dan resistance ke dalam trading lu biar cuan bersama. Nah, jadi gue akan mengupas tuntas teknik support dan resistance di video kali ini. Jadi gue berharap kalian tidak men-skip video ini karena setiap detail itu penting. Jadi apa itu support dan resistance? Secara singkat, support dan resistance itu ibaratkan merupakan sebuah area di mana kemungkinan besar akan terjadi sebuah rejection berdasarkan data historis. Nah, gue ada satu tips nih. Makin besar suatu time frame, maka support dan resistance-nya itu juga semakin kuat. Maka ada yang menggunakan support dan resistance ini sebagai multi time frame entry zone. Oke, jadi ada 3 tipe support dan resistance. Yang pertama itu adalah normal support dan resistance. Yang kedua itu adalah swing high atau low. Yang ketiga itu adalah support dan resistance atau resistance dan support. Nah, jadi yang normal support dan resistance itu adalah support resistance yang normal yang sebelumnya itu memang area sini merupakan area rejection yang cukup signifikan. 1 rejection, 2 rejection. Oke, area ini udah merupakan sebuah support dan sebuah resistance. Sebuah resistance di atas, support itu di bawah. Ingat ya, resistance itu atap, support itu lantai. Jadi support itu yang di bawah sini, resistance itu yang di atas sini. Yang kedua, swing high atau low. Di mana terdapat swing high atau swing low, itu merupakan sebuah support and resistance area juga. Jadi kalau misalnya ini merupakan sebuah swing low, dari sini dia bounce atau reject ke atas secara signifikan. Dari atas ini merupakan sebuah swing high, dia reject secara signifikan ke bawah. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya harga ke atas sini lagi, kemungkinan besar dia bakal reject sekali lagi ke bawah. Atau harga kalau turun ke bawah sini, retest ke sini, kemungkinan besar akan reject dari daerah sini untuk menuju ke atas. Yang ketiga, support dan resistance atau resistance dan support. Biasa ini ditemukan ketika harga sedang berada dalam uptrend atau downtrend. Seperti ini, price itu menciptakan sebuah high low, high high. Dia merusak resistance ini, breakout dari resistance ini, kemudian dijadikan support. Jadi resistance turn support. Resistance jadi support. Atap jadi lantai. Jadi reject lagi, breakout lagi dari resistance ini, reject lagi jadi support. Dari atap, reject dari atas ini ke bawah, di breakout jadi support, reject dari sini ke atas. Atau bisa juga seperti ini, consolidation, reject, breakout, support, turn resistance, harga naik ke sini, kemudian reject lagi ke bawah. Ini gue akan kasih tunjuk dulu example atau contoh-contoh di chart. Oke, jadi gue kasih kalian waktu untuk nge-spot support dan resistance-nya itu di mana. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, kita langsung gas ya. Jadi di sini merupakan sebuah daerah yang sebelumnya merupakan sebuah support. Dicek sekali, dicek 2 kali, dicek 3 kali, dicek 4 kali. Kemudian breakout dijadikan resistance. Jadi ini merupakan sebuah support turn into resistance. Support jadi resistance, lantai jadi atap. Breakout jadi atap, reject, reject, reject. Oke, jadi di daerah sini gue juga bisa klasifikasikan sebagai sebuah daerah resistance. Kenapa? Karena terdapat sebuah swing high. Ya, swing high di sini reject ke bawah. Jadi gua klasifikasikan ini sebagai sebuah resistance area. Dan juga di sini juga sama, merupakan sebuah swing high area. Jadi apa yang bakal gua tunggu? Gua bakal tunggu price untuk breakout dari daerah sini karena ketika kita lihat candle ini dia sudah berhasil breakout dari resistance ini dan gua akan wait untuk harga melakukan ini. Breakout, retest. Jadi resistance turn support. Kemudian gua bakal ambil trade ke atas sini atau ke atas sini. Kita lihat ya gimana guys. Gas. Oke. Kasih gua konfirmasi candle nih. Jadi untuk entry di support atau resistance zone itu lu jangan antri secara agresif. Lu bakal tunggu setidaknya satu candle bullish seperti ini atau candle weak rejection atau engulfing candle. Engulfing candle itu adalah candle yang besar seperti ini. Jadi gue bakal tunggu suatu candle untuk mengkonfirm atau mengkonfirmasi entry gue. Seperti ini gue bakal pasang stop order di sini. Stop loss kalian jangan nanggung-nanggung kayak gini ya, karena gue takut harga itu bakal turun stop kalian baru ke atas. Jadi lu harus kasih stop loss yang cukup oke, tapi gak juga terlalu jauh, standar lah, sedang seperti ini. Kemudian target gua ke sini TP1, kemudian TP2 di atas sini. Kita lihat ya. Kalau misalnya harga masuk ke TP1, gua bakal set price atau set entry gua ke BE di sini. Tapi kalau price hit TP2 gua di sini 1/2, maka kita gas take profit. Kita lihat ya gimana.
Oke, nice. Kita akan trigger, kita akan pasang stop order tadi di sini. Oke, kita berarti entry di candle sini nih. Kita enter di candle sini tadi. Kita lihat gimana. Gas. Wop. Kita langsung kena TP, guys. Jadi ini merupakan sebuah contoh dari resistance turn support. Pertama support turn resistance, breakout, reject. Lu juga bisa ambil entry di sini sebenarnya. Nah, seperti ini kan, udah terdapat sebuah bearish candle kayak begini, kemudian target ke bawah sini. Tapi untuk contoh di sini pasti lu bakal mengalami loss di sini. Tapi ya ini merupakan sebuah strategi yang tidak memiliki 100% win rate. Semua strategi gak ada yang memiliki 100% win rate. Tapi kita lihat contoh di sini resistance turn support, breakout, retest, kemudian TP2 kita kena sentuh. Oke, contoh selanjutnya kita pasti udah mulai jago nih ya meletakkan support resistance, karena di sini merupakan sebuah daerah resistance sangat jelas, guys. Kemudian di bawah sini merupakan sebuah daerah support. Cukup jelas, guys. Ini merupakan support dan resistance normal, versi normal. Kita bakal tunggu harga untuk ke atas ini, kasih gua konfirmasi candle untuk gua entry ke bawah. Ingat, lu kalau misalnya mau ambil trade dari support dan resistance, lu harus tunggu satu candle, setidaknya satu candle untuk mengarah sesuai dengan trade yang mau lu ambil. Kalau di sini gua akan ambil sell. Kalau misalnya dikasih kesempatan sell, stop loss di atas, TP di bawah sini. Jadi gue bakal tunggu setidaknya satu bearish candle di area resistance ini untuk gue entry. Kita lihat, guys, gimana, guys. Oke, belum dapat kayaknya. Kalau misalnya gue entry di sini, gue gak begitu mau. Kenapa? Kalau gue entry di sini, stop loss gue di atas sini, oke, TP gue di sini 1 banding berapa, bos? 1 banding 0,7 minus risk rewardnya. Gue gak akan ambil setelah candle ini close. Jadi paling optimal itu lu harus ambil trade di daerah support resistance di daerah sini langsung. Jangan ketika price sudah reject ke bawah kayak gini kan, lu baru enter di sini ini. Terlalu jauh, bos. Risk rewardnya jelek jadinya. Jadi lu mesti tunggu setidaknya di sini candle seperti ini. Lu entry di sini, stop loss di atas ini. Oke. TP di bawah ini. Baru dapat 1 banding 2. Nah, kita tunggu satu bearish candle lagi, guys. Apakah kita dikasih kesempatan satu bearish candle? Oke, nice. Ini sebenarnya gua agak skeptis sih mau enter di sini. Kenapa? Kalau gua enter di sini stop loss gua bakal cukup ketat cuma di atas candle di sini. Kenapa? Karena stop loss gua cukup besar seperti ini ya. Kalau misalnya gua target pun gua bakal target 1 banding 1,5 dapat ya kita. Gak sampai 1 banding 1,3. Kalau misal gue bakal entry pun, kalau price itu ke 1 banding 1 di sini, gue bakal set entry gue ke BE. Nah, gue kasih contoh yang memang cukup rumit ya. Kenapa? Karena contoh-contoh seperti ini akan lu temuin di live trading. Jadi kita akan enter di sini, gue akan enter di sini sih sepertinya. Stop loss tapi sedikit di atas candle ini ya. Kenapa? Karena stop loss gue udah cukup gede dan gue merasa stop loss ini cukup optimal, cukup jauh di atas resistance area sini. Kemudian dikasih satu bearish candle kayak gini, TP gue 1 banding 1,3. Tapi kalau misalnya harga menyentuh 1 banding 1 di sini, gue bakal set entry gue ke BE seperti ini, jadi risk free ya. Kita lihat, kita udah entry nih. Oke, nice. Lagi dong. Oke, dikit lagi guys, dikit lagi guys. Naik lagi. Belum 1 banding 1 nih. Belum 1 banding 1. Kita tunggu dia 1 banding 1. Ops. Oke, sepertinya contoh di sini kita kena BE, guys. Jadi gak menang, gak kalah. Kenapa? Karena harga telah menyentuh sekitar 1 banding 1 kita. Kemudian gua udah set entry kita ke BE kalau misalnya di live trading ya. Tapi gak apa-apa, kita lihat hasilnya gimana. Udah BE, guys ya, kalau di trade ini. Ops, kayaknya TP tuh. Itu TP tuh kayaknya. TP ini guys jadinya kalau misalnya gua gak set ke BE. Tapi gua gak peduli, lu harus stick ke strategi lu. Kalau strategi lu suruh lu BE, maka lu BE. Oke, konsisten dan disiplin. Dan tapi kalau misalnya lu belum memiliki sebuah strategi yang kokoh, lu masih dalam masa evaluasi strategi lu, memperbaiki strategi lu, mungkin lu bisa ambil ini sebagai pelajaran dan lu ketik di jurnal lu, oke, ternyata strategi gua kalau misalnya gak set BE lebih bagus atau set BE lebih bagus. Jadi kalau lu masih di dalam fase mengumpulkan data atau journaling, lu masih bisa merefine atau merevisi beberapa hal ke dalam strategi lu biar lebih profitable. Oke, contoh yang ketiga.
Ketika kita lihat di XAUSD time frame 5 menit ini, apa yang sedang terjadi? Harga sedang mengalami sebuah uptrend, menciptakan sebuah higher high, high low, higher high, high low, higher high, high low. Jadi gua akan mark level ini sebagai area resistance kita untuk antisipasi harga breakout, kemudian retest ke daerah sini, melanjutkan tren dia yaitu uptrend. Oke, ini yang bakal gua tunggu di sini. Dan ini juga merupakan sebuah support area kalian kemarin. Oke, kita bakal tunggu ya gimana. Ayo dong breakout, kasih gue breakout karena harga sedang uptrend kan. Oke, udah breakout. Oke, udah dites. Kasih gue satu candle, ingat satu candle untuk entry, satu candle bullish di sini. Oke, nice. Kayaknya gue bakal enter di sini nih. Pas di sini. Tapi stop loss gue bakal di bawah candle ini. Ingat ya, jangan terlalu sempit ya. Terlalu sempit nanti harga turun lagi ke bawah, kena stop loss pula. Jadi kita kasih sedikit jarak. Kemudian TP ya, kalau begini kan kita gak ada next target ya, tidak ada resistance. Jadi target kita gue bakal atur mungkin sekitar 1:2. Nah macam ini. Oke, kita lihat gimana lah, apakah TP, SL atau BE. Ops, oke, tap. Ops, lagi push lagi, dikit lagi. Oke, nice guys. Kita kena TP guys, 1:2. Nah, ini juga merupakan contoh resistance turn support, resistance turn support. Dan ini yang merupakan trending market. Jadi kalau lu mau menggunakan tipe support dan resistance seperti ini, lu harus tunggu market untuk menciptakan sebuah trend uptrend atau downtrend. Menciptakan sebuah high low, high low, atau lower high, lower low, lower high, lower low. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu tambahan dari video ini, dan see you guys on the next video.